300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Seorang pendeta meminta Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menghapus 300 ayat Al-Quran. Permintaan itu dilakukan lantaran menurutnya 300 ayat dalam kitab suci umat Islam itu mengajarkan paham radikal. Hal itu dikarenakan intoleransi yang disebut-sebut pendeta Saifuddin itu tidak pernah ada dalam sejarah Islam. Bahkan kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Beredarnya video kontroversial tersebut, Ketua MUI Khalil Nafis hingga Ustadz kondang tanah air Ustadz Abdus Somad ikut menanggapi keras terhadap pernyataan pendeta Saifuddin Ibrahim. Apalagi ayat Quran? Ini ayat Quran mau dirubah. Nauzubillah, jangan sampai kita merubah-rubah. Di dalam videonya, Saifuddin menilai Yakut mestinya tak hanya mengatur soal masalah adzan, tetapi juga menghapus 300 ayat Al-Quran yang menurutnya menyebabkan kurikulum di pesantren mengajarkan paham radikalisme. Bahkan kalau perlu 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal, dan membenci orang lain karena beda agama itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali, kata Saifuddin dalam sebuah video. Dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu, Pak. Saya dukung sekali. Bahkan jangan sekedar mengatur suara adzan, atur juga kurikulum yang ada di madrasah, sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Seperti saya ini dulu radikal karena saya belajar di pesantren. Saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Itu pusat teroris itu, Pak. Tapi teroris yang kelas berdasi ya di pesantren Az-Zaitun. Saya gurunya dan saya mengerti. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Khalil Nafis mendesak agar pendeta Saifuddin perlu diperiksa dohir batinnya. Menurutnya, hal itu dilakukan agar toleransi di Indonesia tetap terjaga. Ustadz Abdus Somad juga menjelaskan bahwa jangan sampai kita mengambil pemahaman isi Al-Quran, apalagi mengubah isinya. Na'udzubillah. Apalagi ayat Quran? Ini ayat Quran mau dirubah. Nauzubillah, jangan sampai kita merubah-rubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaga Al-Quran. Dijaga Allah. Maka mari kita ikut menjaga Al-Quran. Kita berada di akhir zaman di mana fitnah berleluasa dan amat mengelirukan. Boleh tak saya berpegang pada Quran dan hadis-hadis yang ada talian dalam Quran sahaja? Jangan baca Quran, baca hadis, ambil kesimpulan sendiri. Pikir sendiri, ambil kesimpulan sendiri, sesat sendiri. Bertanya. Oleh sebab itu tanya para ulama. Jangan saya percaya pada hadis ini saja. Hadis yang lain saya tak percaya. Kita boleh jadi orang ingkar hadis. Hadis tentang solat saya percaya. Hadis tentang puasa saya percaya. Hadis tentang ini saya tak percaya. Selama hadis itu sahih, cukup syarat menurut ulama ahli hadis kita terima. Apa syarat hadis itu sahih? 5. Yang pertama, sanadnya bersambung. Apa itu sanad? Imam Bukhari mendapat hadis dari Abdullah bin Maslamah.
mendapat hadis dari Malik bin Anas, mendapat hadis dari Abu Zinad, mendapat hadis dari Al-A'raj, mendapat hadis dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW. Bila sanadnya bersambung, maka hadis itu sahih. 2, perawinya adil. Makna adil, menjauhi dosa besar, menghindari dosa kecil. 3, dhabit. Makna dhabit, kuat ingatan. Jangan sampai hadis terbalik-balik. Baca sanad hilang matan, baca matan hilang sanad, mati laptop hilang dua-dua. 4, tidak ada syaz. Apa itu syaz? Mukhalafatu thiqah liman huwa awsaq minhu. Hadis yang dia riwayatkan ini bertembung, bercanggah, bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan rawi lain. 5, tidak ada illat. Apa itu illat? Sababun khafiyun yaqdah fi sihhatil hadis. Ada sebab kecil yang menyebabkan hadis itu jatuh darajahnya dari sahih menjadi dhaif. Maka bila hadis ini sahih, kita pegang. Di bawah sahih, hasan. Hasan pun kita pegang. Di bawah hasan, dhaif. Nah, hadis dhaif ini kita kena cermat sikit. Sebab hadis dhaif untuk fadail a'mal boleh. Hadis dhaif untuk menetapkan hukum halal haram tak boleh. Awak tadi sembahyang mata kaki tertutup sebab kain panjang, jubah panjang, seluar panjang. Maka bila sepanjang Nabi pernah suruh, sahabat, aku tengok tadi mata kaki engkau tertutup kena seluar, kena kain, kena jubah, kena seluar, maka ulang balik sembahyang. Ini hadis tak boleh pakai sebab hadis ni ada dalam Sunan Abi Daud. Hadis ni dhaif. Hadis dhaif tak boleh jadi dalil hukum. Hadis dhaif untuk masalah akidah tak boleh, tapi hadis dhaif untuk fadail a'mal boleh. Oleh sebab itu maka ajma'al ulama, kata Imam Nawawi, sepakat ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif, untuk beramal dengan hadis dhaif. Yang tak boleh sama sekali hadis maudhu', hadis palsu. Al-Bazinjan syifa'un min kulli da', terung obat dari segala macam penyakit. Itu hadis palsu. Siapa yang membuat? Tukang jual terung. Dia nak laku, dia buat. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak Malang. Rekening wakafnya BSI 7181981851 atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya, anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran, dan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbukal ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.